Metro TV. Dua-dua sama Menkominfo di take down. Facebook saya dia mati semua sekarang. Saya Facebook cuma tinggal satu, Facebook Eropa ya. Dua-dua Facebook Made in Indonesia tewas semua tuh. Ada apa? Kenapa takut? Ya kan? Kenapa takut dengan suara rakyat jelata, dengan kutu di seberang lautan, dengan sejuta toa tentunya saja. Ada yang salah dengan Indonesia. Ada yang salah dengan Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Pak Jenderal, Pak Jenderal sudah hadir di sini juga, namun sudah kirim makalah untuk hari ini. Kita akan dengarkan lengkingan. Ini Pak Dragon dulu nih, Pak Dragon. Ini udah lama nggak bicara nih Pak Dragon. Pak Dragon mau bicara sekarang atau skip dulu? Skip, Pak. Belum belajar kan? Oke, Skip ini dulu. Pak Susu Kuda. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini, supaya bisa maju dan terus berkembang. Jangan lupa tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Untuk meningkatkan kualitas informasi selanjutnya, sangat menghargai masukan yang kalian berikan. Sebenarnya konten ini dibuat untuk bahan bandingan dari konten-konten yang berisi narasi-narasi yang banyak mengandung politik berkedok keagamaan. Reaksi channel hadir untuk kalian semua yang berbeda pendapat, sekaligus mengajak kalian semua menghargai perbedaan pendapat, supaya menjadi edukasi sebelum mengambil suatu keputusan. Ingat, nasib Indonesia dari keputusan kalian, bukan dari narasi yang mereka suarakan lewat media sosial. Salam waras dan selamat melanjutkan menonton sampai selesai. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sama kalau bunyi sangkakala, sudah tahu lagunya. Yang ketiga, jangan nyanyi gugur bunga. Saya tidak suka lagu itu. Ya, nyanyikannya Indonesia Raya. Ya, karena walaupun saya sudah melepaskan kewarganegaraan saya, di hati saya tetap saya mencintai Indonesia. Tidak mudah untuk melepaskan Indonesia di hati. Yang saya masuk di dalam doa saya setiap hari, dalam mimpi saya. Nggak mudah ya, tidak mudah itu. Jadi nyanyikan 3 lagu ini. Indonesia Raya, kalau bunyi sangkakala, dan ada pertemuan di udara. Ya, YouTubers. Karena mereka tidak akan bisa pulangan saya, bisanya bunuh saya. Jadi mereka tidak akan bisa pulangan saya ke ibu saya ya, bisanya pulangan saya ke bapak saya yang dari sorga itu. Ya udah, ya bisanya begitu, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bisanya gitu, pulangnya ke ayahku bisanya. Nggak bisa mereka pulangin saya ke ibu saya, nggak bisa. Susah deh pokoknya itu jauh panggang dari api deh. Aduh, itu kalian ngerjain ya Kapolrinya Kristen, dikerjain sengaja kan, mau dibenturin kan. Bisa enggak tuh Kristen tuh sama Kristen, nanti pilih kasih. Nah pertanyaannya, udah Kapolrinya Kristen, nangkap Yahya Waloni sama Irina Handono sama Mualaf Center aja nggak bisa, padahal Kapolrinya Kristen. Ya kan? Tapi nangkap orang-orang Islam penista Kristen aja nggak bisa. Kan dibalik pertanyaannya kan. Makanya bener si Ruhut kemarin ya, Bang Ruhut bilang, ini goblok ini MUI-nya ini. MUI goblok bawa-bawa ke SARA lagi ya kan, nggak ada hubungannya karena yang berpengaruh bukan Kapolri-nya, kabar reskrimnya. Goblok bener ini si MUI ini. Dan ini yang jawab Pak Jenderal. Kalau saya yakin kau memang disengaja itu Pak Susu Kuda, memang disengaja. Oke Pak Pendeta Nathanael silakan. Pak Pendeta, di mikrofonnya belum nyala Pak Pendeta. Skip dulu ya. Nanti Pak Hendro lalu kembali ke Pak Pendeta. Oh ya, silakan. Ini kaptek. Mana videonya nih? Ayo. Oh, iya. Handphone baru ya. Handphone baru ya. Bukan baru. HP-nya lemot karena sudah full capacity. Nah, Bapak, saya berkaitan dengan Pancasila. Itu ada 4 cat saya dari Bapak Roberto Bangun yang sudah bukunya terbit, yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu sampai ke presiden. Tapi ibarat 10 orang, departemen, gubernur atau negara, belum ada ucapan terima kasih, apalagi menanggapi. Nah, ini satu keluhan dari Bapak Roberto. Tapi menarik sekali, dia malah bersinambung, bersilaturahmi dengan Bapak Haider Alwi, Dr. Haider Alwi yang pernah disinggung Pak Hendro dan saya juga sudah sampaikan.
Nah, buku itu Bapak lihat covernya sudah saya kirim, daftar isi, kata pengantarnya adalah siapa tuh? Jadi lupa. Nah, itu Bapak sudah ada komentarnya, itu sangat menarik sekali untuk menjadi satu poin atau masukan. Dasar hukum Pancasila harga mati. Nah, ini bukunya belum saya terima, sudah 2 hari. Tapi hari ini saya hubungi Pak Roberto juga merasa kepengen ikut, cuma dia gaptek dengan teknologi ini sehingga tidak bisa. Saya hiburkan dia supaya besok hasil dari YouTube Bapak bisa lihat. Atau kalau sekarang dia belum bisa, ya sudah, besok aja sekalian. Begitu Pak, sementara laporan saya, dan biarlah gantian dengan teman-teman. Oke, demikian Pak Pendeta. Lanjut ya. Senior Hendro Firleso, silakan. Shalom Pak Paul. Om Swastiastu. Buat saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Memang judulnya begitu bagus nih hari ini. Kayaknya dapat wahyu ini. Nabi 26 dapat wahyu dengan judul hari ini. Cocok sekali dengan Pak Jenderal Junius Tobing ini. Iya, bagus. Soalnya begitu tadi yang teriang di benak Pak langsung Paul, viewernya langsung 3.000. Baru 10 menit langsung 3.000. Haleluya. Cuman ini kurang asem ini, yang like cuma 800, ntar gua kutuk lu jadi ini loh, buronan mertua dalam tempurung lo. Yang nggak mau nge-like sama subscribe yang nonton, gua jadiin lu kodok dalam tempurung buronan mertua lo ya. Ya Allah. Kalau hari Senin kan banyak artisnya Pak di sini Pak. Iya, ya makanya. Kan banyak artisnya. Pak Junius juga sekarang sudah jadi artis. Iya, ini sekarang videonya, fotonya di mana-mana nih, Pak Jenderal ini. Pak Jenderal ini fotonya di mana-mana. Ada yang lagi maki-maki Amin Rais segala itu. Aduh, Pak Jenderal ini. Jadi imbasnya artis. Juga semuanya juga gambar pada muncul semua Pak. Aduh. Ya nanti kapan-kapan saya mau bicara dengan Pak Jenderal Harsanto ya kan. Saya cuma mau tanya, apakah mau memberi wejangan di dalam channel Pak Paul? Ya kan, sama-sama brigjennya supaya kenal juga mungkin Pak Tobing ini. Harsanto. Junior saya. Oh, senior Pak Tobing. Oh, dia kenal betul dong. Pasti kenal. Apa nanti kapan ya? Nanti masuk ke sini ya Pak ya? Saya tadinya mau hari ini, cuman saya hari ini kok nggak sempet ya. Minggu depan saya mau mohon ke beliau supaya bisa bersama-sama dengan Pak Tobing di sini. Oh, bagus itu. Iya, karena beliau juga mendukung bahwa Asosiasi Pendeta Indonesia itu harus menyuarakan suara kenabian untuk bangsa Indonesia. Nah, ini kan suara kenabian ini harus dicerna dengan baik dan didengar oleh tidak hanya yang ada di Zoom dan ada di YouTube, tapi buat seluruh bangsa Indonesia. Ini makanya saya mau masuk ke materi pokok. Tadi Pak Paul nyinggung Fadlizon. Soalnya ada pertanyaan juga, tidak hanya Fadlizon saja sebagai anggota Dewan, mereka bilang wakil rakyat. Kalau dia sebagai anggota Dewan dan wakil rakyat, mesti dipertanyakan, dia mewakili rakyat yang mana? Apakah dia mewakili rakyat yang mendukung teroris? Apakah dia mewakili rakyat yang mendukung khilafah? Atau dia mewakili rakyat yang mendukung radikalis? Mengapa pertanyaan 3 ini semuanya itu harus saya borong ke dia? Karena selama ini dia adalah pendukung daripada Bang Thoyib. Yang jelas Bang Thoyib sudah jelas anti Pancasila. Jelas anti Pancasila, walaupun dia berkamuflase waktu dia ngambil S1, S2-nya itu dengan Pancasila. Saya lihat itu hanya merupakan suatu kamuflase. Jadi itu perlu ditanyakan, anggota Dewan yang mendukung teroris harus dipertanyakan. Seluruh rakyat Indonesia harus bertanya, dia mewakili siapa? Ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua, Pak. Yang kedua ini saya berharap sekali supaya Pak Tobing ini tidak sia-sia. Saya berharap roh Pancasila, roh Bhinneka Tunggal Ika itu
bisa dicurahkan buat seluruh rakyat Indonesia supaya mereka bisa mempunyai jiwa nasionalis. Karena nasionalis tidak mengenal agama, jadi kalau yang dibilang ada di Indonesia ada 7 atau 8 agama, silahkan menjadi nasionalis. Karena kalau Anda mendukung nasionalis atau Anda masuk ke dalam nasionalis, saya bilang masuk ke dalam wadah nasionalis, Anda sudah melawan yang namanya paham khilafah, paham radikalis, dan paham terorisme. Hanya itu saja. Dan saya berharap juga apa yang diajarkan oleh Pak Tobing itu bisa merasuk ke dalam sumsum dan jiwa, Pak. Jadi kalau sumsum itu sudah masuk ke sumsum, itu sudah luar biasa. Ke sumsum dan ke jiwa, ke sumsum dan ke darah. Jadi kalau kita di bedah dada kita itu darahnya itu merah putih, sumsum juga merah putih. Itu buat Indonesia. Karena siapa kalau bukan kita lagi? Siapa yang membantu Pak Jokowi? Siapa lagi? Selain TNI dan Polri, kekuatan paling besar di dunia adalah rakyat. Jadi kalau rakyat semua berjiwa nasionalis, pasti tumbang itu namanya khilafah itu. Saya harapkan dalam 1-2 periode pemilihan presiden bersih dari Indonesia. Saya optimis. Tentunya himbauan-himbauan ini seperti hapuskan dulu kolom agama di KTP, hapuskan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Hapuskan pelajaran agama di sekolah-sekolah karena satu generasi agama, selesai itu, benar. Iya. Agama itu mereka berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Ketuhanan. Biarlah mereka bertuhan secara pribadi. Biarlah agama-agama itu yang mengatur manusia itu sendiri, bukan manusia yang mengatur agama. Kalau manusia mengatur agama, isinya seperti sekarang ini. Marah, peperangan, saling menghujat. Begitu pemilu atau pilpres, pilkada, itu kalau sudah ada kolom agama, udah bukannya pesta demokrasi. Judulnya akan diganti seharusnya itu dengan ketegangan demokrasi. Di mana pilpres yang Bapak Presiden harapkan merupakan suatu pesta demokrasi, tapi kenyataannya adalah ketegangan demokrasi. Karena begitu dibuka di Dukcapil udah ketahuan. Oh, ini yang agamanya ini sekian persen, yang agama ini sekian persen. Jadi bukan fair lagi. Kalau mau fair, tutup itu agama. Begitu tuh agama itu ditutup, sudah nggak bisa ditinggangin oleh mereka-mereka yang haus dengan kekuasaan. Fair, jadi kalau memilih pemimpin itu pemimpin yang betul-betul qualified. Dia punya leadership, dia punya kenegarawanan, dia punya skill, dia punya wawasan, dia punya vision yang jauh ke depan. Dia harus minimum harus 2 periode dia harus mempunyai vision karena memang 2 kali itu adalah sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kami berharap apa yang diberikan oleh Pak Tobing bisa menyebar ke seluruh rakyat Indonesia. Sebagai nasionalis dan ideologi Pancasila itu betul-betul merasuk ke dalam darah dan sumsum seluruh bangsa Indonesia. Itu adalah harapan yang selalu kita doakan kepada Bapak kita, Raja kita di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk memberi dia suatu kepandaian supaya dia bisa mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan NKRI. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Pak Tobing. Haleluya. Betul itu ya.